Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai peramalan nilai tukar. Pengertian peramalan nilai tukar. Peramalan nilai tukar dapat didefinisikan sebagai upaya memperkirakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain berdasarkan pada data yang ada, berbasis metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Ramalan nilai tukar dilakukan oleh perusahaan multinasional corporation untuk menjalankan beberapa fungsi dalam penetapan kebijakan-kebijakan operasi. Beberapa kebijakan tersebut adalah kebijakan pemegang risiko atau hedging decision, kebijakan pendanaan jangka pendek, kebijakan investasi jangka pendek, kebijakan penganggaran modal atau capital budgeting, kebijakan pendanaan jangka panjang, penafsiran pendapatan, dan penilaian laba. 1. Kebijakan pemegang resiko atau hedging decision. Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perusahaan dan exposure terhadap fluktuasi nilai tukar. Kadangkala, MNC dihadapkan pada pilihan apakah sebaiknya melakukan hedging terhadap utang dan piutang yang jatuh tempo di masa yang akan datang. Keputusan untuk melakukan hedging sangat dipengaruhi oleh perkiraan nilai kurs di masa yang akan datang dan besarnya kurs forward. Di sini, MNC perlu melakukan peramalan kurs dan kemudian membandingkan dengan kurs forward untuk jangka waktu yang sama. Apabila kurs forward dipandang lebih menguntungkan daripada kurs hasil peramalan, MNC akan melakukan upaya hedging melalui pasar forward. Sebagai contoh, sebuah MNC yang beroperasi di Indonesia mempunyai kewajiban terhadap supplier bahan baku di luar negeri sebesar $100.000 dan akan jatuh tempo 90 hari yang akan datang. Saat ini, kurs forward rupiah terhadap US dollar 90 hari adalah 10.000 per US dollar. Dari hasil peramalan MNC tersebut, kurs rupiah terhadap US dollar 90 hari mendatang adalah 11.000 rupiah per US dollar. Berdasarkan informasi ini, dan setelah menghitung besarnya biaya kontrak forward, MNC tersebut memutuskan untuk melakukan hedging via pasar forward untuk mengantisipasi melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena biaya yang dikeluarkan masih lebih kecil dibandingkan jika harus membayar dengan kurs 11.000 rupiah per US dollar. 2. Kebijakan pendanaan jangka pendek. Dalam hal mendapatkan dana jangka pendek, MNC dapat meminjam dari luar negara asalnya. Untuk melakukan hal tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu dana tersebut harus memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan memiliki nilai mata uang yang rendah dalam periode keuangan tertentu. Dengan memperhatikan kedua faktor tersebut, MNC dapat menghemat pengeluaran guna pembayaran pinjaman. Seandainya nilai mata uang negara yang dipinjam, dananya oleh MNC mengalami depresiasi terhadap nilai mata uang negara asal MNC. 3. Kebijakan investasi jangka pendek. Dalam beroperasi, kadangkala MNC memegang sejumlah dana yang menganggur. Untuk memanfaatkan dana yang menganggur tersebut, MNC dapat mendepositokannya pada bank yang ada di dalam maupun di luar negeri. Agar diperoleh keuntungan yang optimal dari depositonya, terutama di luar negeri, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu negara tujuan harus memiliki suku bunga yang tinggi dan memiliki nilai mata uang yang kuat dalam periode investasi tertentu, sehingga bila terjadi apresiasi, MNC akan memperoleh keuntungan yang maksimal. 4. Kebijakan penganggaran modal. Dalam melakukan perencanaan guna mendirikan cabang di negara lain, MNC perlu melakukan analisis penganggaran modal dengan memperkirakan aliran kas dari hasil cabang tersebut. Perkiraan aliran kas ini sangat bergantung pada nilai mata uang negara tujuan di masa yang akan datang. Ketergantungan tersebut dapat terjadi bila 1. Dilakukan konversi dari hasil inflow atau outflow mata uang negara tujuan ke negara asal MNC. 2. Pengaruh peramalan terhadap
kurs mata uang yang akurat akan semakin mempertajam perkiraan aliran kas dan pengambilan keputusan MNC. 5. Kebijakan pendanaan jangka panjang. Untuk mendapatkan dana jangka panjang, MNC dapat mengeluarkan obligasi dan menjualnya ke pasar modal luar negeri dengan menggunakan harga mata uang negara tujuan. Peramalan kurs akan membantu perkiraan dana yang harus dibayarkan bila terjadi depresiasi ataupun apresiasi di negara tujuan. Pengambilan keputusan penjualan obligasi sangat bergantung pada peramalan tersebut. Obligasi yang akan diterbitkan di negara yang diperkirakan mengalami depresiasi. 6. Penafsiran pendapatan. Saat laporan keuangan MNC disusun secara utuh, laporan keuangan dari cabang MNC juga diperhitungkan. Perhitungan ini membutuhkan penyesuaian kurs dalam suatu mata uang, sehingga dapat terjadi kemungkinan bahwa keuntungan di satu negara cabang akan meningkat bila terjadi apresiasi dan menurun bila terjadi depresiasi. Peramalan kurs memegang peranan yang sangat penting dalam pengkonsolidasian pendapatan secara keseluruhan, karena MNC dapat melakukan alternatif lain seperti investasi, pengedaran obligasi, dan sebagainya guna menutup kemungkinan terjadinya penurunan keuntungan. 7. Penilaian laba. Keputusan induk perusahaan mengenai apakah anak perusahaan akan menginvestasikan kembali labanya di negara asing atau mengirim laba pada induk perusahaan dapat dipengaruhi oleh ramalan kurs. Jika mata uang asing tertentu diperkirakan akan melemah cukup jauh terhadap mata uang induk, perusahaan tersebut mungkin lebih memilih untuk mempercepat pengiriman laba anak perusahaan sebelum mata uang asing melemah. Ramalan kurs juga bermanfaat untuk memprediksi laba MNC. Saat laba MNC dilaporkan, laba anak perusahaan dikonsolidasi dan dinyatakan dalam satuan mata uang yang digunakan oleh negara asal induk perusahaan. Jenis-jenis peramalan. Peramalan teknis. Peramalan teknis merupakan peramalan yang mencakup penggunaan data kurs historis untuk memprediksi nilai di masa depan. Contoh penggunaan model statistika, time series, dan moving average. Perspektif perusahaan. Perusahaan cenderung menggunakan peramalan teknis terbatas karena peramalan ini hanya berlaku jangka waktu dekat atau jangka pendek yang tidak terlalu membantu dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Contoh, Indofood Tbk harus membayar 100 juta baht untuk perlengkapan yang dibelinya dari Thailand besok. Hari ini, baht terapresiasi 3% terhadap rupiah. Indofood dapat mengirim pembayaran hari ini sehingga terhindar dari dampak apresiasi tambahan esok hari. Berdasarkan analisis runtun waktu historis, Indofood telah menentukan bahwa jika terjadi apresiasi baht terhadap rupiah sebesar lebih dari 1%, maka baht akan terdepresiasi sekitar 60% pada hari berikutnya. Atau ET plus 1, di mana ET merupakan persentase perubahan dalam nilai tukar selama periode T. ET dikali minus 60% ketika ET lebih dari 1%. Dengan menerapkan kecenderungan ini pada situasi sekarang, di mana baht terapresiasi sebesar 3% hari ini, Indofood meramalkan bahwa perubahan kurs esok hari adalah sebesar 3% dikali minus 6% atau 0,03 dikali minus 0,6 yang hasilnya yaitu minus 1,8%. Dengan mempertimbangkan peramalan bahwa baht akan terdepresiasi keesokan harinya, Indofood memutuskan akan mengirim pembayaran pada esok hari. Ketiga, peramalan fundamental. Peramalan fundamental atau fundamental forecasting
adalah sebuah peramalan yang didasarkan pada hubungan fundamental antara variabel-variabel ekonomi dengan nilai tukarnya. Apabila nilai berjalan dari variabel-variabel ekonomi serta dampak historisnya atas nilai valuta diketahui, maka korporasi dapat membuat proyeksi nilai tukar. Sebagai contoh, inflasi yang tinggi di suatu negara dapat membuat valuta negara tersebut mengalami depresiasi. Namun, semua faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar juga harus diperhitungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terdapat 5 faktor perubahan yang mempengaruhi nilai tukar Amerika Serikat dengan negara asing. Yang pertama adalah INF atau tingkat inflasi. Kedua adalah INT atau tingkat suku bunga. Ketiga adalah INC atau tingkat pendapatan. Keempat adalah GC atau pengendalian pemerintah. Dan terakhir EXT atau prediksi nilai tukar. Persentase perubahan nilai tukar dalam peramalan fundamental. Asumsikan faktor yang mempengaruhi nilai pound Inggris ke dolar adalah sebagai berikut. Pertama, inflasi di Amerika Serikat relatif terhadap nilai inflasi di Inggris. Kedua, pertumbuhan pendapatan di Amerika Serikat relatif terhadap pertumbuhan pendapatan di Inggris yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk menentukan pengaruh kedua variabel, gunakan analisis regresi dengan persentase perubahan kuartal dari British Pound sebagai variabel dependen dan INF serta INC sebagai variabel independen. Berdasarkan penjelasan dari slide sebelumnya, maka persamaan regresi adalah sebagai berikut. Di mana B0 adalah konstanta, B1 untuk mengukur sensitivitas dari BP terhadap perubahan dalam INF, B2 untuk mengukur sensitivitas dari BP terhadap perubahan dalam INC. Sekelompok data historis diperlukan untuk mendapatkan nilai-nilai BP, INF, dan INC di masa lalu. Hasilnya, analisis regresi akan menentukan arah dan besar pengaruh dari tiap variabel independen atas BP. Koefisien B1 akan mengandung tanda positif jika ketika INF berubah, BP berubah dalam arah yang sama. Tanda negatif mengindikasikan bahwa BP dan INF bergerak dalam arah yang berlawanan. Dalam persamaan di atas, B1 diperkirakan akan memiliki tanda positif, sebab ketika inflasi Amerika Serikat meningkat relatif terhadap inflasi Inggris, nilai pound akan terdorong ke atas. Itu pula dengan koefisien regresi B2 yang mengukur dampak INC terhadap BP, yang diharapkan berhasil positif. Karena jika pertumbuhan pendapatan Amerika Serikat melampaui pertumbuhan pendapatan Inggris, maka nilai pound akan naik. Setelah analisis regresi yang dipakai menghasilkan nilai dari semua koefisien, maka koefisien-koefisien ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa analisis regresi menghasilkan nilai-nilai sebagai berikut. B0 adalah 0,002, B1 adalah 0,8, dan B2 adalah 1,0. Koefisien tersebut kemudian diinterpretasikan untuk setiap unit perubahan dalam selisih inflasi, pound diharapkan berubah 0,8% dalam arah yang sama. Sedangkan untuk setiap unit perubahan dalam selisih pertumbuhan pendapatan, pound diharapkan berubah 1% dalam arah yang sama. Untuk melakukan prediksi, asumsikan bahwa selama kuartal terakhir, persentase perubahan INF atau selisih inflasi adalah 4% dan INC atau selisih pertumbuhan pendapatan berubah 2%. Dengan menggunakan informasi tersebut, maka besarnya perubahan nilai pound akan ditemui sebesar 5,4%. Sehingga dengan mempertimbangkan angka tingkat inflasi dan pertumbuhan pendapatan terakhir, pound sterling seharusnya terapresiasi sebesar 5,4% pada kuartal berikutnya. Pemakaian Purchasing Power Parity atau Triple P bagi peramalan fundamental. Triple P menjelaskan hubungan fundamental antara selisih inflasi dengan nilai tukar. Triple P menyatakan bahwa valuta dari negara yang memiliki inflasi relatif tinggi akan mengalami depresiasi dengan persentase yang sama dengan selisih inflasi. Namun, pemakaian selisih inflasi dari dua negara untuk meramalkan nilai tukar tidak selalu akurat. Ketidakakuratan tersebut muncul karena sulitnya menentukan timing dari dampak inflasi atas pola perdagangan dan nilai tukar. Kedua, data-data yang digunakan untuk mengukur indeks harga relatif dari dua negara kemungkinan kurang akurat. Ketiga, proteksi perdagangan dapat mengganggu pola perdagangan yang seharusnya muncul. Keempat adalah faktor lainnya, seperti selisih suku bunga antar negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Karenanya, selisih inflasi sendiri tidak mencukupi untuk meramalkan pergerakan nilai tukar secara akurat. Meskipun begitu, selisih inflasi tentu saja harus dimasukkan dalam model peramalan fundamental manapun. Keterbatasan-keterbatasan dari peramalan fundamental. Pertama adalah tidak pastinya timing dari dampak yang diperkirakan akan muncul. Kedua, diperlukan prediksi bagi faktor-faktor yang memiliki dampak langsung. Ketiga, tidak dilibatkannya faktor-faktor relevan lain dalam model regresi. Keempat, berubahnya sensitivitas pergerakan valuta atas setiap faktor setiap saat. Keterbatasan-keterbatasan ini dibahas untuk menekankan bahwa sebagian besar teknik-teknik peramalan, fundamental ataupun yang lain, secanggih sekalipun tidak akan memberikan ramalan yang terus akurat. Perusahaan-perusahaan multinasional yang menggunakan teknik peramalan harus memperhitungkan keberadaan margin kesalahan dari setiap model peramalan dan menyadari bahwa kebijakan-kebijakan korporasi yang diterapkan berbasis peramalan tersebut bisa saja mengandung kesalahan.